Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tajul Muluk. Kali ini saya akan memberikan pendapat saya setelah membaca historis perjalanan pasal 18 Undang-Undang Dasar. Paradigma pemerintahan daerah dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar telah mengalami perkembangan dinamis sejak kemerdekaan hingga saat ini. Perubahan ini mencerminkan upaya mencari keseimbangan antara desentralisasi dan kontrol pusat dalam menjaga stabilitas nasional serta efektivitas pemerintahan daerah. 1. Pada masa awal kemerdekaan, sentralisasi dalam transisi negara. Pada periode awal kemerdekaan konsep pemerintahan daerah masih dalam pencarian bentuk yang ideal. Pasal 18 Undang-Undang Dasar mengakui keberagaman sistem pemerintahan lokal yang sudah ada sejak zaman kolonial, tetapi menekankan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Pada era demokrasi parlementer, eksperimen otonomi daerah pemerintahan mencoba memberi lebih banyak kewenangan kepada daerah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yang memberikan otonomi lebih luas. Sayangnya, eksperimen ini memicu ketidakstabilan, terutama dengan munculnya gerakan separatis seperti PPRI dan Permesta. 3. Pada masa Orde Baru, sentralisasi kuat dan kontrol ketat pusat. Pada era ini, paradigma pemerintahan daerah sangat sentralistik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 memperkuat kendali pemerintahan pusat, menjadikan daerah lebih sebagai kepanjangan tangan pusat daripada entitas yang benar-benar otonomi. Semua kebijakan strategis ditentukan dari pusat dan kepala daerah diangkat berdasarkan kepentingan politik pemerintahan pusat. 4. Reformasi dan era otonomi. Desentralisasi luas. Pasca reformasi, paradigma pemerintahan daerah mengalami perubahan besar dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang ini memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah, terutama dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan. Namun, ketimpangan antar daerah, beberapa daerah berkembang pesat, sementara yang lain tetap tertinggal. Korupsi di tingkat daerah, banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi karena lemahnya sistem pengawasan. Tumpang tindih kebijakan pusat atau sampai daerah. Kurangnya koordinasi membuat kebijakan seringkali bertabrakan. Akibatnya, pemerintah merevisi aturan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memperketat beberapa aspek otonomi dan menegaskan peran pusat dalam kebijakan strategis. 5. Pada era digital dan tantangan baru dari 2020 hingga 2025 menuju otonomi yang adaptif hingga 2025, paradigma pemerintahan daerah terus berkembang dengan adanya transformasi digital dan tantangan global. Otonomi daerah tidak hanya soal kewenangan administratif, tetapi juga kesiapan dalam menghadapi era digital, perubahan iklim, dan tantangan ekonomi global. Sekian dari saya.